Ya. Halo, selamat sore Tribun Medan. Kita bertemu lagi di acara Selamat Sore Medan di edisi hari nggak tahu ya. Di edisi hari Jumat ya, Jumat tanggal 3 Maret 2023. Ya. Kembali bersama kita berdua di sini. Ada saya Tiwayuni Dan saya Truli Okto. Dan pada sore hari ini ya Truli ya. Iya, kita sudah absen kayaknya 2 minggu ya. Iya, karena beberapa hal. Iya, kayaknya nih tanggalnya tanggal cantik nih ya Kak ya, 3/3/2023 iya, gitu. Tanggalnya cantik untuk membuat sebuah momentum yang betul misalnya sekali. apa? Hampir cantik lah, maksudnya misalnya momentum untuk belanja gitu ya. Belanja melulu ya. Yang pasti di hari ini kita sudah mempersiapkan 3 berita unggulan ya Truli ya. Betul sekali. Iya, Ya, berita unggulan nanti akan kita sajikan untuk secara Tribuners bergantian. semuanya. Semoga informasi ini memberi manfaat ya untuk kita semua ya. Baik, kita lanjut saja Tribuners. Yang pertama ini adalah dari peristiwa pencurian mobil ya. Syahrizal, warga Jalan Sukamaju, Kecamatan Percesetuan, mengaku kehilangan sebuah mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam. Mobil hitam dengan plat nomor B2747FFF hilang saat terparkir di depan rumahnya pada tanggal 1 Oktober 1 Maret 2023 lalu. Setelah kejadian itu, ia pun sempat kesana kemari untuk mencari keberadaan mobilnya. Kemudian pada saat itu ada rekannya memberikan kabar tentang mobilnya dipasarkan melalui pasar gelap atau black market. Ia mengatakan setelah mendapatkan foto dan video mobilnya itu, ia pun melacak keberadaan mobil tersebut. Mendapatkan informasi tersebut, ia pun kembali melacak dan mendatangi sejumlah kantor polisi yang berada di wilayah hukum Polres Sergei. Ia menyampaikan setibanya di Polsek Pantai Cermin, dirinya melihat bahwa memang benar mobilnya difoto di lokasi tersebut. Setelah mencari tahu, ia pun mendapat informasi bahwa mobil tersebut dipakai oleh personel Polsek Pantai Cermin berinisial Aibda DP. Iya. Nah, baik, seperti apa video dari berita ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Di awal hilang hingga Bang temukan informasi ya di Polsek Pantai Cermin. Itu gimana Bang ceritanya? Jadi kehilangan mobil itu kejadiannya di tanggal 1 Oktober 2022 di Jalan Sukamaju, Pasar 7 Tembung, dalam keadaan terparkir di halaman rumah tetangga. Nah, jadi sekitaran jam 10 malam, sekitar dari mulai jam 5 sore mobil itu terparkir di situ. Nah, sekitaran jam 10 ketika saya mau pakai mobil itu, mobil udah tidak ada di lokasi. Dari situ kita terus lakukan pencarian. Di hari itu juga, di malam itu juga ternyata tidak ada nampak kan. Berlanjut ke hari-hari berikutnya, di tanggal 4 dapatlah foto dan video mobil itu sedang dipasarkan di black market. Saya dapatnya dari agen black market itu foto dan video. Namun di saat itu belum tahu lokasi foto dan video mobil itu adanya di mana. Terus melakukan pencarian, akhirnya tahulah siapa nama orangnya dan nama lokasi mobil dan nama lokasi pemasaran. Ternyata di halaman Polsek Pantai Cermin, Serdang Bedage. Sesudah tahu, saya langsung datang ke situ melihat mobil, keadaan mobil apakah masih ada di situ. Ternyata sudah tidak ada, mobil tidak ada di situ. Kita tetap melakukan pendekatan sama orang yang awalnya kita duga itu, yang memposting foto dan video itu, inisialnya DP. Awalnya memang kita menemuin jalan buntu, sampai akhirnya mungkin merasa tersudut, kita dipanggil ke Polres Serdang Bedage. Di situ melalui perantara dari Propos Polsek. Nah, akhirnya di situ kita dipertemukan, ada saya, ada istri saya, terus ada Wakapolres Sergei, ada Kasih Propam, ada Kapolsek Pantai Cermin, ada Propos Pantai Cermin, ada si polisi DP itu, dan ada 2 orang lagi anggota Polres. Oke, itu tadi keterangan dari korban ya.
Iya, baik. Nah, untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari peristiwa ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Alfiansa. Selamat sore, Alfiansa. Ya, halo, selamat sore Bang. Iya. Juga KSP. Baik, Alfiansa, kira-kira seperti apa ini perkembangan kasusnya? Apakah mobilnya sudah dikembalikan atau bagaimana? Ya, baik Bang Trudi, KSP. Untuk perkembangan kasus pencurian mobil yang terjadi di Kecamatan Persetuan ini, menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan sudah sampai di tahap penyelidikan, masih di tahap penyelidikan. Artinya polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kejadian hilangnya mobil tersebut. Nah, Kasat Reskrim juga mengatakan bahwasanya pihaknya juga sudah memanggil Aibda DP ini yang merupakan personil dari Polsek Pantai Cermin untuk dimintai keterangan. Nah, menurutnya dari hasil keterangan yang didapat bahwasanya si Aibda DP ini mendapatkan mobil tersebut dari seseorang awalnya menelpon dirinya dan menawarkan mobil Bijang Innova itu. Namun si Aibda ini mengatakan bahwasanya saat itu dia sedang tidak memiliki duit dan meminta untuk mobil tersebut ditukar dengan mobil miliknya. Setelah dari situ mereka pun sepakat untuk bertemu di kawasan Persetuan. Nah, dari situ mobil itu diserahkan begitu. Artinya mereka ini tukar, mobil Aibda ini lengkap dengan surat dan mobil Innova tersebut hanya STNK. Nah, kemudian langsung dibawa. Namun menurut keterangan dari polisi ini mengatakan bahwasanya saat itu memang mobil itu memang berada di tangan dia. Namun dia itu diminta untuk menjualkan mobil Innova tersebut karena tidak kunjung laku. Kemudian mobil itu dikembalikan lagi kepada dua orang yang awalnya bertemu dengan dirinya. Saat ini memang belum diketahui keberadaan mobil Innova itu, namun dugaan pencurinya itu sudah ada identitasnya, itu terduga itu adik dari si korban ini, gitu Bang Trudi dan Kak Edi. Maksudnya adik si ini yang Adik korban itu tadi, adik kandung ya? mobil. Ya, adik kandung dari si korban, Bang. Berarti orang dekat lah ya yang menjadi pelaku pencurian mobil ini ya? Ya, diduga tuh orang dekat Kak, karena mobil tersebut diambil itu di bawah ataupun dibuka itu menggunakan kunci serap Kak yang dicurinya dari rumah korban Kak. Oke, Alfi, kemudian bagaimana status dari polisi ini tadi DP. Aibda DP. Yang Aibda ini, apakah diproses secara hukum atau bagaimana? Ya, untuk terkait Aibda DP ini saat ini masih dijadikan saksi oleh polisi Kak. Polisi masih memburu terduga pelaku ini terlebih dahulu dan memintai keterangan agar bisa terfaktakan begitu apakah oknum polisi ini terlibat dalam jaringan pencurian mobil itu atau tidak Kak. Intinya sekarang ke depan polisi masih mencari adik dari si korban ini Kak. Kemudian setelah mengetahui bahwa yang menjadi pelaku pencurian dari mobil ini, apakah korban akan tetap meneruskan ini mengadukan ke polisi untuk diproses secara hukum, atau mungkin barangkali ada kemungkinan dia untuk menarik laporan? Ya, tadi juga sempat kita tanyai, korban mengatakan akan tetap lanjutkan proses hukum agar pelaku ini tertangkap dan dia pun berniat akan menjebloskan adiknya itu jika terbukti ke penjara Kak. Ya. Kemudian untuk polisi tadi ya, kembali ke polisi yang sekarang sebagai saksi. Apakah ada kemungkinan dari pihak kepolisian bahwa oknum polisi tadi memenuhi syarat untuk menjadi naik statusnya, barangkali menjadi tersangka sebagai penadah, atau ada kemungkinan seperti itu, Alfi? Ya, untuk kemungkinan memang kemungkinan terjadi ya Kak, karena
polisi ini mencari dulu ini otak dari pelaku pencurian mobil. Setelah itu kan pasti dilakukan interogasi ataupun pemeriksaan begitu terkait keterkaitannya dengan oknum polisi ini, Kak. Nah, nanti dari keterangan si terduga pelaku ini barulah polisi bisa melakukan pengembangan dan menetapkan apakah oknum polisi ini terlibat atau tidak, Kak. Dari pihak kepolisian sendiri, apakah ada kemungkinan bahwa ini pencurian ini adalah sebuah kasus yang berjaringan begitu, melibatkan dari sebuah kelompok jaringan pencurian mobil? Ada kemungkinan seperti itu, Alfi? Ya, sejauh ini belum bisa terfaktakan oleh polisi, Kak, karena pelakunya itu belum tertangkap, Kak. Kemungkinan nanti jika sudah tertangkap, polisi kemungkinan akan melakukan pengembangan, Kak, terkait adakah jaringan atau tidaknya, Kak. Iya, iya. Tapi mobil sampai sekarang belum diketahui ya keberadaannya ya, Alfi ya? Ya, untuk keberadaannya mobil ataupun adik dari si korban ini belum diketahui secara pasti, Kak, keberadaannya. Polisi juga meminta adiknya ini, meminta korbannya ini juga mencari keberadaan adiknya ini agar bisa segera dilakukan penangkapan dan diperiksa, Kak. Oke lah. Baik, Truli, baik. ada yang mau ditanya? Itu saja, terima kasih Alfiansa atas Terima laporannya. kasih. Mudah-mudahan makin jelas kasusnya ya. Iya. Oke. Iya, ini apa ya? Peringatan juga nih ya, kalau kita mau meminjamkan mobil kayaknya memang harus hati-hati gitu ya. Bahkan ini Iya, masih pelaku dekat ya, keluarga dekat. pelakunya orang dekat, adik kandung dari korban. Sendiri, Wah, ini iya, memang baik. sebuah polemik juga ya. Betul, Pelik, sebuah iya. polemik yang pelik. Apalagi ada keterlibatan oknum polisi juga Iya. di situ. Baik, Tribuners dan Truli, Ya, kita akan lanjut berita masuk kedua, ya. ke berita kedua. Kali ini dari mana ini, Tru? Ya, dari CCTV. Dari Lapor CCTV, ya, ini berita terekam. CCTV ini dari Marelan. Ya, Tribuners, terekam CCTV aksi seorang pemuda merampok dan menganiaya wanita parubaya penjaga grosir sembako di Jalan Marelan 3 lingkungan 10 Pasar 4 Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Diketahui aksi perampokan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 1 Maret 2023 siang hari. Amatan Tribun dalam rekaman CCTV, seorang pria menggunakan helm dan memakai jaket hoodie merah dengan celana jeans panjang serta menggunakan tas tampak masuk ke dalam warung tersebut. Diketahui pelaku tersebut berpura-pura membeli rokok. Setelah penjaga warung memberikan rokok yang dimaksud, sontak pelaku langsung memukul penjaga warung grosir di bagian pundak menggunakan balok kayu dan langsung mengambil sebuah dompet yang berisikan uang dari dalam steling. Pelaku tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman grosir tersebut. Saat ditemui, Winarsih mengatakan bermula saat itu kondisi warung grosirnya sedang sepi dan tiba-tiba seorang pemuda masuk ke dalam untuk membeli sejumlah rokok. Namun setelah memberikan rokok tersebut, secara tiba-tiba pelaku memukul pundaknya menggunakan balok kayu hingga terjatuh. Dikatakannya, setelah melakukan pemukulan, pelaku langsung mengambil sebuah dompet dari dalam steling dagangannya. Akibatnya, uang jutaan rupiah pun raib di bawah pelaku. Winarsi mengaku tidak mengenali pelaku tersebut dan kejadian tersebut baru pertama kali dialaminya selama menjaga warung grosir miliknya. Kejadian tersebut pun dikatakannya sudah dilaporkan ke Polsek Medan Labuhan dengan harapan pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat dikonfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu Agus Purnomo membenarkan kejadian tersebut. Baik, Tribuners, kita saksikan video dari rekaman CCTV bagaimana aksi pelaku pencurian di siang hari di sebuah grosir di Marelan.
rokok apa? Rokok Magnum berapa? Setengah, Surya 2. Banyak kali. Iya banyak orangnya. Duitnya 20. Ambil. Bu jangan gerak Bu, situ aja Bu. Nah, diambil baliknya. Situ aku dipukul. Kepecah kayak kaca. Pikir apa nih listrik cor-cor gitu rupanya. Dia mukul belakang sini. Apanya diambil Bu? Uang sama ada KTP, ada kartu berobat tangkis 2 sama STNK. Uang berapa Bu? Kira-kira 2 juta gitu. Oh 2 juta Bu ya. Ibu kenal orangnya Bu? Enggak. Berapa orang pelakunya? 1. Kira-kira Pakai umur jaket, orangnya kecil. umur berapa kira-kira Bu? Si muda kayaknya. Si muda kali ya. Oh. Udah sering kayak gini di situ. Bis kayak gitu. Enggak tahu, enggak pernah baru ini. Baru ini Bu ya. Jadi udah buat laporan ke polisi Bu? Udah. Udah semalam ya. Iya, Oke, itu tadi, iya. Kasian sekali. Iya korban betul. Sudah tua ya, sudah lansia Maling-maling ya. sekarang memang luar biasa. Betul luar biasa. Nekat siang hari. Yang pasti kita saat ini sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Afrianto. iya. Iya, Afrianto ya? Iya, Aprianto. Halo Aprianto, selamat sore. Selamat sore Kak dan Bang Truli. Iya. Gimana Aprianto? Situasi sekarang di sana? Apakah ibu-ibu itu masih trauma mungkin setelah kejadian kemarin? Ya Kak, tadi saya sempat menemui nenek tersebut yang bernama Winarsi. Dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 di siang hari, yang dimana saat itu memang kondisi grosir miliknya itu sedang sepi dari pembeli. Dan pada saat itu pelaku ini datang sendirian dan langsung masuk ke dalam dengan motif membeli rokok, yang dimana dia meminta rokok jenis Magnum setengah bungkus dan 2 batang rokok Surya. Saat diberikan rokok tersebut, si pelaku pun langsung membayar rokok tersebut Kak, sebanyak 20.000. Namun tiba-tiba si pelaku memukul nenek tersebut dengan balok yang berukuran 50 cm. Winarsi ini pun sempat terjatuh akibat pukulan yang dialaminya, dan si pelaku langsung mengambil sebuah dompet yang berada di steling, yang dimana di dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang sekitar 2 juta rupiah, serta ada KTP, kartu KIS, STNK, dan kartu yang lainnya. Dan dia juga mengaku perawakan dari si pelaku tersebut masih muda dan dengan badan yang tidak terlalu tinggi, dan nampaknya dari usia pelaku dikatakan Winarsi masih berkisar 20-an. Dan kasus ini pun sudah ia laporkan ke Polsek Medan Labuan dengan harapan pelaku dapat secepatnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Tadi pun saya sempat konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Medan Labuan Kak, Ibtu Agus Purnomo. Dia mengatakan laporan tersebut sudah diproses dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan untuk mengejar si pelaku tersebut Kak. Begitu Kak. Iya, Aprianto, bagaimana kondisi nenek itu? Itu sepertinya diwawancara masih dalam keadaan sehat ya. Apakah sempat mengalami cedera hingga perlu perawatan, pengobatan yang serius, Aprianto? Untuk nenek Winarsi ini cuma mengalami seperti pusing aja Kak waktu setelah dipukul, dan beberapa saat dia udah kembali pulih seperti biasa Kak. Ya, kalau di lingkungan tempat kejadian perkara ini, apakah itu dia satu-satunya grosir yang berada di lokasi tersebut atau mungkin ada toko-toko lain? Apakah ada saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut? Kalau untuk di lokasi sendiri Kak, ada memang sejumlah warung atau grosir yang lainnya, namun jaraknya lumayan jauh, dan memang pada saat kejadian keadaannya sangat sepi. Dia mengaku sebenarnya warung dia itu selalu ramai dengan anak muda sekitar, namun tidak diketahui kenapa pada saat kejadian tersebut tidak ada satu orang pun yang berada di grosirnya tersebut Kak. Ya, kemudian ini ya tadi ya, kalau dari rekaman video tadi ya, sepertinya kan pelaku menganiaya nenek kemudian langsung mengambil uang yang ada di steling. Apakah barangkali mungkin nenek sebelumnya melihat
si pelaku melakukan ya semacam lihat-lihat observasi situasi bagaimana gitu, karena kan sepertinya bisa langsung menuju ke ini ya Tru ya, langsung ke dompet, padahal dompet itu berada di styling. Seharusnya tidak mencolok perhatian orang-orang yang baru datang begitu, Aprianto. Ya Kak, dari pengakuan dia memang saat kejadian itu sebelumnya dia duduk di balik styling, jadi dia tidak mau lihat keadaan di luar atau tidak mengetahui apakah memang pelaku sudah mengintas sebelumnya atau memang secara dadakan Kak. Memang pada saat itu dompet tersebut dia letakkan pas di styling dan memang jika ada pembeli pasti nampak Kak. Oh berarti sangat mudah untuk diketahui ya keberadaan dompet itu tadi ya? Bagi siapapun Kak, yang melintas barangkali untuk dompet tersebut gampang diketahui Kak, karena memang terletak di styling tersebut dan pintu stylingnya pun memang terbuka juga Kak, tidak dikunci. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri, Aprianto, bagaimana responnya? Apakah polisi mengenali pelaku atau barangkali apa yang dilakukan untuk menindaklanjuti kasus ini? Ya Kak, sampai hari ini tadi saya konfirmasi ke Kanit Reskrim, dia menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan dia berharap dengan cepat mereka akan menangkap pelaku tersebut jika identitas pelaku sudah diketahui Kak. Ya, kemudian untuk Nenek sendiri, Nenek Winarsi tadi, setelah kejadian ini apakah ada upaya yang dilakukan dia untuk supaya bagaimana mengantisipasi ya kejadian serupa terjadi ke depannya? Untuk Nenek Winarsi ini sendiri Kak, tadi udah mulai beraktivitas seperti semula, namun dia mulai dari kemarin sudah ditemani oleh cucunya Kak untuk berjualan Kak. Tidak sendiri lagi ya? Ya. Teruli, ada yang ditanya? Artinya pelakunya belum ketangkap ya? Belum ketangkap Kak. Belum ketangkap Bang. Dan identitas pun belum diketahui Bang. Oke, siap. Mudah-mudahan polisi bisa segera menangkap pelakunya ya. Ini berbahaya nih ya. Iya, betul sekali. Pencurian dengan kekerasan ya. Mungkin lebih dari itu bisa dilakukan dia dalam keadaan terdesak. Baik, Truli itu saja ya. Ya, itu saja. Terima kasih Aprianto atas laporannya. Ditunggu lagi ya Aprianto laporan-laporan selanjutnya. Siap Kak. Selamat sore Kak. Siap, selamat sore. Eti dan Bang Truli. Siap. Oke. Ya. Oke, itu tadi ya, luar biasa ya. Ini pelaku sekarang nih kejahatan semakin nekat-nekat ya. Makin nekat ya, di tempat terbuka, di siang hari, dan yang disasar itu, aduh, kasihan sekali nenek-nenek yang secara fisik tentu dia sudah sangat kesusahan ya. Memang begitulah pelaku, makin nekat. Kita lanjut ke berita terakhir ya. Berita terakhir ya. Ya, seorang pria asal Kabupaten Serdang Bedage, MK 29 tahun ditangkap petugas Satreskrim Polres Dairi karena diduga mencabuli seorang anak berusia 11 tahun di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Kasat Reskrim Polres Dairi AKP Rismanto J. Purba mengatakan pelaku MK ditangkap Satreskrim Polres Dairi di Pasar 6 Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dikatakannya kejadian pencabulan itu terjadi di sebuah perladangan jagung tempat pelaku bekerja. Saat itu sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, pelaku melancarkan aksinya dengan cara memasuki kamar anak majikannya. Usai melancarkan aksinya, pelaku pun keluar dari rumah korban namun bertemu dengan keluarga korban. Melihat dirinya ketahuan, pelaku pun kemudian pergi dari rumah dan dikejar oleh keluarga, namun pelaku berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Satreskrim Polres Dairi. Pelaku kemudian diketahui sedang berada di rumah keluarganya di Desa Sampali. Atas perbuatan pelaku, dirinya kini ditahan di Mapolres Dairi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak ya, dalam hal ini perempuan yang usianya masih sangat muda, 11 tahun. Di mana yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga kepada media melalui rilis yang sudah kita lakukan, adalah seorang pria dengan inisial NK, usianya 29 tahun, yang bersangkutan berdomisili atau berasal dari daerah Kabupaten Sergai ya. Kemudian alasan yang bersangkutan ada di Dairi atau tepatnya di Kecamatan Tanah Pinem, bahwa yang bersangkutan ini bekerja sebagai karyawan atau buruh di salah satu usaha orang tua korban ini ya. Dia bekerja di situ sudah beberapa lama,
sehingga dia memiliki hubungan ya kalau bisa dibilang mungkin keakraban lah ya dengan korban ini sehingga dalam peristiwa yang terjadi, peristiwa percabulan ini sendiri terjadi. Jadi percabulan yang dimaksud di sini, kalau menurut si pelaku yang dia lakukan adalah ya mohon maaf ya meraba-raba korban, termasuk meraba-raba kemaluan dari korban ini ya. Sedangkan menurut korban si pelaku ada apa ya menggesek-gesekkan kemaluannya kepada kemaluan dari korban, di mana pada peristiwa itu yang tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari ya 2003 subuh, awal diketahuinya si korban ini tinggal di rumah salah satu keluarga. Baru kemudian pada saat kejadian si pelaku keluar dari rumah, bertemu dengan pemilik rumah yang itu adalah keluarga korban. Jadi kemungkinan dia masuk ke dalam rumah itu tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Jadi pada saat subuh dia akan keluar, kemudian dilihat oleh keluarga korban dan ditanyakan ya apa alasannya masuk ke rumah itu, tetapi dia langsung melarikan diri. Oleh pemilik rumah ini sempat diupayakan untuk dilakukan penangkapan, tetapi dia berhasil melarikan diri. Ya. Ini, Itu tadi ya. Ini cerita kalau tentang- ya, kalau yang tadi maling ya. sekarang Ini sekarang pencabulan ya. Nah, untuk mengetahui kasus ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfi Syahri. Selamat sore Alfi. Ya, selamat sore Bang Truni, selamat sore Kak Eti. Ya, oke baik Alfi. Nah, untuk kasus ini apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah sudah dilimpahkan atau seperti apa gitu? Ya, untuk saat ini pihak dari Barreskrim masih melakukan pemeriksaan. Bisa dikeraskan suaranya, maaf, Alfi? Ya, Mungkin untuk dibuka saat saja ini, maskernya kali pihak ya, dari Polres Depok biar masih, jelas. melakukan ya Bang pemeriksaan lebih mendalam terhadap si pelaku untuk mengetahui apa motif lainnya yang hingga si pelaku tega mencabuli anak dari majikannya itu Bang. Dan untuk saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan juga pemeriksaan lebih mendalam kepada si korban yang menjadi korban dari pencabulan ini. Apakah ada unsur dari pemerkosaan atau tidak Bang? Begitu Bang Trun. Oke, nah, untuk si pekerja gitu ya, apakah ada informasi misalnya gitu sudah berapa lama yang bersangkutan bekerja di sini di rumah tersebut dan kesehariannya seperti apa seperti itu? Ya, untuk berapa lamanya si pelaku ini bekerja itu belum diketahui Bang ya. Tapi menurut dari keterangan dari Kasarreskrim tadi, si pelaku ini sudah akrab Bang, sudah akrab sehingga diduga sudah lama ya bekerja di pabrik ladang jagung milik majikannya, sehingga timbullah nafsu ataupun niat dari si pelaku untuk mencabuli anak majikannya Bang. Alfi, untuk korban sendiri apakah sudah dilakukan pemeriksaan barangkali setelah laporan? Sudah enggak. Untuk si korban sudah dilakukan pemeriksaan ya, baik itu pemeriksaan visum ataupun pemeriksaan melalui interogasi berdasarkan saksi-saksi Pak. Seperti itu salah satunya oleh si ayah korban yang kebetulan usai si pelaku melancarkan aksinya, si ayah korban ini melihat si pelaku keluar dari kamar si korban, jadi itulah sebagai saksinya Bang. Kemudian ini tadi kan kalau pengakuan dari pelaku kan tidak sampai terjadi lebih jauh ya, sekedar hanya meraba seperti itu ya. Apakah dari pemeriksaan korban apakah memang seperti itu yang terjadi atau mungkin ada lebih jauh dari itu yang dilakukan oleh pelaku? Ya, kalau menurut dari pengakuan si pelaku ini hanya meraba saja kayak, tetapi menurut dari keterangan si korban
ya korban beserta orang tuanya. Si pelaku ini sempat menjatuhkan mohon maaf kemaluannya itu ke kemaluan si korban, Bang. Jadi tidak sampai melakukan tindak pemerkosaan, Bang. Hanya sekedar ya menyentuh gitu saja, Bang. Untuk korban sendiri, apakah saat ini mengalami trauma? Bagaimana kemudian pendampingan yang dilakukan terhadap korban? Ya, untuk saat ini tentu si korban masih trauma Kak ya, karena atas tindakan itu. Dan saat ini pihak dari Polres Deri, khususnya Polwan yang ada di Sareskrim, melakukan trauma healing Kak, trauma healing kepada si korban, sehingga si korban semangat untuk melanjutkan hidupnya, Kak, untuk kembali bersekolah begitu Kak. Korban sudah beraktivitas seperti biasa ya? Sudah Kak, sudah beraktivitas seperti biasanya. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri, Alfi, bagaimana akan melanjutkan kasus ini sampai proses hukum, dan apa kira-kira ancaman hukuman terhadap pelaku dengan kejadian ini? Ya, untuk ancaman dari hukuman si pelaku ini dikenakan pasal tentang perlindungan anak. Dan perlu diketahui juga kayak si pelaku ini ternyata baru saja melakukan pernikahan sekitar 5 hari yang lalu, dan karena melakukan aksinya tersebut maka si pelaku pun akhirnya terpaksa diancam dengan hukuman 10 tahun penjara, dan itu pastinya akan meninggali pengantin barunya atau istri barunya itu untuk selama 10 tahun mungkin selama ancamannya ya 10 tahun ya. Iya begitu Bang. Iya. Kalau si pelaku sendiri ini kan dari Sergei ya, kemudian dia datang ke Dairi, apakah dia datang bersama istrinya atau sendiri barangkali di Dairi? Sendiri Kak, si pelaku ini datang sendiri, sementara si istrinya itu tinggal di Desa Sampali itu Kak, tempat si pelaku diamankan Kak. Jadi si istrinya tinggal di Desa Sampali, si pelakunya ini bekerja di Dairi, lalu dia pun kabur ke Desa Sampali tempat si istrinya Kak. Oh gitu ya. Tapi sekarang sudah ditahan ya pelaku ya? Sudah Kak. Iya. Baik, Truli. Oke. Baik, terima kasih Alfi, laporannya Alfi. Semoga kasus ini cepat diselesaikan dan cepat dihukum lah ya pelakunya ya, karena memang berbahaya sekali penjahat kelamin ini. Betul. Terima kasih Alfi, ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih Peti, terima kasih Bang Truli. Selamat sore. Selamat sore, ya. Ya, Nah, itu. Ya. Padahal baru saja menikah. Baru saja menikah, Itu iya. luar biasa ini memang. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Ya, dia pada awalnya seperti itu. Nanti ketika dibiarkan atau tidak ada upaya hukum, nanti akan meningkat kualitas kejahatannya. Ya, semoga Ya. ini bisa diproses hukum lah, supaya jangan lagi ada korban-korban pencabulan, apalagi anak-anak di bawah umur yang belum tahu apa-apa. Iya, betul seperti itu. sekali. Oke. Oke, baik. Terima kasih Tribuners. Iya. Tadi kita sudah menghadirkan 3 berita di acara Selamat Sore Medan. Mudah-mudahan memberikan informasi dan tambahan pengetahuan yang baru untuk Tribuners semuanya. Ya, saatnya kita berdua undur diri. Kita akan berjumpa kembali di Minggu program depan. Selamat Sore Medan, khusus untuk kita berdua di minggu depan. Hari Semoga Jumat, tidak ya. ada halangan untuk kita Ya. bisa tampil lagi di sini ya Truli ya. Saya Eti Wahyuni. Dan saya Truli Oktopurba. Undur diri. Selamat sore, selamat berjumpa Dan sampai kembali. jumpa lagi.